kembali bertemu untuk melaksanakan UTS lah, ujian tengah semester PPL 1 tahun ajaran 2021-2022. Ya, langsung saja Ibu persilahkan kepada Ibu Khalisa ya yang pertama, dan nanti sesuai dengan urutan. Ya, langsung saja Ibu persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai konseling klasikal kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu lah. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu hendak bertakwa dulu. Oke, apa kabar Bu Hentian? Alhamdulillah Bu, cerah pagi, sehat. Oke. Perkenalkan nama Ibu Khalisa Ajijah, biasa panggil Ibu Lisa ajalah. Oke, selanjutnya kita perkenalan dulu. Mulai dari Hafijatun. Perkenalkan nama, lawan, asal. Perkenalkan, nama saya Hafijatun Nisa, asal dari Berebai. Oke. Selanjutnya Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa Mardatillah, asal dari Gambut. Oke. Selanjutnya nih yang lakian si Ahmad Syihab Badi. Yang mana tuh? Nah, ulun Bu, penggagahnya sorangan Bu. Iya, Jadi nama tadi asal Batu Licin. Iya. Selanjutnya Lili. Inggi Bu. Perkenalkan nama, lawan, asal pian mana? Nama ulun Lili Ramawati, asal dari Kalimantan Timur Bu Ai. Oke, bagus. Berarti ini paling jauh Lili lah. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk materi yang akan Ibu bahas hari ini tuh tentang malas beribadah atau sholat. Nah, di sini sebelumnya sila Bu Hentian tuh tahu apa arti dari sholat. Nah, Ibu hendak tahu Bu, arti sholat menurut Bu Hentian tuh apa? Ibu bertakun dulu dari Syihab, apa itu arti sholat menurut Tian? Menyembah kita Bu kepada Yang Maha Kuasa Bu. Oke, bagus, jujur. Si Anissa apa? Itu Bu, sebuah rasa syukur gitu nah Bu. Jadi kita bersyukur dengan sholat, mengerjakan sholat gitu Bu. Ya, bagus. Salah Ibu jelaskan apa itu sholat. Nah, sholat tuh dari segi bahasa ya artinya adalah doa. Dan sedangkan menurut istilah adalah ucapan atau perbuatan yang diawali dengan salam dan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, pasti di sini seberatan pasti tahulah sudah apa arti sholat tuh. Iyalah, ada yang kada paham kah apa arti sholat masih? Paham Bu. Paham Bu. Oke, Ibu lanjutkan lah. Nah, di sini siapa yang merasa malas mengerjakan sholat? Tapi Jatun? Tapi Jatun kayaknya ada kendala jaringan lah. Oke, Syihab suah merasa malas sholat tuh. Siapa Bu? Syihab? Kadang-kadang ada Bu. Keinginan malas. Oh iya, kenapa tuh? Biasanya tuh Bu, misalnya kita tuh kayak habis berkegiatan yang kayak uyu-uyu banner loh Bu, habis tuh waktu sholat tuh datang loh Bu, jadi kayak aduh kayak apa nih uyu banner, lewat-lewat apa bahasanya tuh Bu, kayak santai-santai dulu Bu, masih banyak waktu gitu. Oh iya, Lili pernah malas Inggi sholat? Bu. Kada insya Allah Bu, alhamdulillah teratur juga. Bagus. Oke, salah.
Dijelaskan salah satu penyebab kita malas sholat tulah salah satunya maksiat. Nah, maksiat tuh banyak loh, ada maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut kita, anggota badan kita jadi bisa tuh melakukan maksiat. Nah, salah satu contoh maksiat mata tuh, nah mata tuh contohnya misalnya kita melihat sesuatu yang kada baik atau menonton sesuatu yang ada sepantasnya kita tonton. Itu salah satu maksiat mata. Habis itu maksiat telinga, telinga kita gunakan untuk mendengar gibahan, mendengar sesuatu yang kada baik. Itu maksiat telinga lah. Habis itu maksiat mulut, muntung kita tuh kita gunakan untuk menggibah, berkata-kata kasar, mencaci maki, itu maksiat mulut lah. Maksiat tuh banyak banget sih. Maksiat tangan ada, maksiat kaki ada, kada pekalang ibu jelaskan seberataan lah. Nah, misalnya kita terlalu kayak menjemelekan maksiat tuh, nah berat lawas kelawasan, akhirnya tuh kayak kita malas, akhirnya mau beribadah. Misalnya kita sembahyang tuh, nah akhirnya kayak kepanasan, anak cepat-cepat untung, misalnya kan kayak beginian, bumung kena, kayak kepanasan, jadi akhirnya banyak gerak, inya kan salah, misalnya banyak gerak tuh otomatis bisa membatalkan sholat loh. Nah, tupang misalnya kita terlalu banyak maksiat lah, anak cepat-cepat lakas, kada tahan mendengar orang mengaji macam-macam, tuh salah satunya lah. Yang kedua adalah makanan haram. Nah, jangan sampai mudahan kita terhindarlah dari makan makanan yang haram. Pokoknya makanan haram tuh, misalnya kita sawat tuh makan makanan haram tuh bakalan jadi darah daging kita. Otomatis makanan yang kan makanan haram itu kan baik loh dengan awak kita, otomatis darah lawan daging kita jadi kada baik jua. Nah, itu salah satu penyebab kita malah sholat jua. Yang ketiga adalah sibuk urusan dunia. Ini siapa yang bisa mencontohkan sibuk urusan dunianya tuh kayak apa? Ibu minta contoh dari Lili. Sibuk dalam urusan dunia tuh, ini Bu. Sibuk dalam urusan dunia itu seperti kayak lebih mementingkan pekerjaannya Bu Ai, kayak dia tuh begawi terus, tapi nya kada tahu kayak nah. Ini waktu sholat kayak tuh kada bisanya membaginya kayak itu nah Bu. Dunia aja terus diurusinya. Ya pintar, 100 akan lililah, ibu tambahkan nilai. Habis ke selanjutnya, contohnya Anissa. Anissa ada? Ada Bu. Oke, bisa contohkan kayak apa sih urusan dunia tuh? Sama aja sih Bu kayak Lili tadi. Misalkan Bu orang berdagang di pasar tuh nah Bu. Nah misalnya masuk waktu zuhur, nah nya tuh koler kayak itu Bu menutup dagangannya karena masih banyak pelanggan. Jadinya tuh kayak aja gini dia yang zuhur misalnya. Nah kayak itu Bu. Oke, bagus. Nah, contohnya tadi ya kayak contoh yang dicontohkan Lili dan Anissa tadi, terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai kada ingat lagi yang memberi kita rezeki itu ya Tuhan. Nah, salah satu bentuk rasa syukur kita tuh iya dengan salah satunya adalah sholat. Nah, misalnya kita tuh merasa yakin benar dapat duit terus, padahal yang memberi kita tuh Allah. Makanya kita harus bersyukurlah, harus sholat, jangan kita sholat lah. Yang terakhir adalah melupakan kematian. Nah, ini bersambungan pahlawan yang di atas tadi, poin-poin di atas. Misalnya, kan kayak tadi sibuk begawean, sibuk mencari duit aja. Pada ingat lagi sembahyang, asa yang sudah mencari duit aja, asa merasa anumpang sudah. Misalnya, oh aku nih masih anum, ya aku nih panjang umurnya masih yakin ya panjang umur, padahal umur itu kan ada berbau loh. Nah, tupang salah satunya melupakan kematian. Nah, sampai sini ada yang bertakun dulu lah, loh nih, Bu. Ada yang bertakun? Yang masalah yang mana, Bu? Adakah yang bingung masih? Atau ada tidak? Atau Ibu lanjutkan nih? Masih. Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham Bu. Oke. Insya Allah paham Bu. Lah Ibu lanjutkan lah. Nah, yang terakhir adalah cara menghindari perilaku malas. Malas beribadah, malas sholat. Nah, salah
satunya adalah selalu mengingat akhirat. Nah, kita tuh harus selalu ingat pokoknya lah, yang memberi kita rezeki itu siapa. Pokoknya kita tuh diberi rezeki lo siapa melalui perantara manusia. Makanya kita harus selalu mengingat lah. Mengingatnya tuh kayak yang poin kedua nih, perbanyak istighfar. Misalnya kita sudah tahu tanda-tanda kita malas sudah. Nah, kita tuh harus banyak istighfar sudah. Jangan misalnya sudah malas, ada lagi istighfar. Kita tuh harus istighfar, mengingat, ingatilah, itulah, paham lah. Iya, Bu. Oke. Kayak nih, ada hadis riwayat Muslim. Bunyinya kayak ini. Ketika hatiku malas, ya, maka aku beristighfar sehari saya 100 kali. Hadis riwayat Muslim tuh. Oke. Selanjutnya yang ketiga, menjauhi hal yang negatif. Nah, salah satu cara untuk terhindar dari perilaku malas sholat adalah kita jangan kayak misalnya nongkrong boleh lawan kekawanan, tapi harus ingat waktu. Misalnya kita nongkrong kada ingat waktu, kada ingat sembahyang tuh salah satu perilaku negatif lah. Misalnya kita nongkrong mulai habis maghrib sampai habis isya, kada ingat sembahyang, sampai ke kos atau sampai ke rumah tiba-tiba langsung berabah aja kelapahan, tuh kada baik lah. Utamakan sembahyang dulu lah, ingat. Yang terakhir, berteman dengan ahli ibadah. Nah, maksudnya berteman dengan ahli ibadah di sini, kita tuh misalnya ada bisi kawan, misalnya Sihab isi kawan, misalnya ngaran kawan Sihab tuh, misalnya si Saleh. Nah, si Saleh nih sembahyang terus ke berjamaah ke masjid. Nah, itu harus dikawani, bakawan misalnya melihat kawan berjamaah, otomatis Sihab pasti anak berjamaah juga lo sembahyang. Misalnya contoh selanjutnya juga, misalnya Hafijatun lawan Anissa. Anissa nih rajin puasa Senin Kamis, otomatis bisa juara Hafijatun tuh 42 hendak puasa Senin Kamis. Nah, sampai sini paham lah berhentian? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Ada yang ditakunakan? Ulun, Bu. Nah, apa sih, Haf? Yang masalah malas tadi, Bu. Jadi kan kebanyakan Ibu malasnya nih, Bu, di sholat subuh, Boy. Nah, jadi Bu, kan sudah mengatur alarm nih mulai tengah malam loh, Bu. Misalnya kan sekarang nih kan subuh pukul 4 lewat 41 loh, Bu. Jadi memasang alarm tuh, Boy, mulai pukul 4.30, 4.35 sampai 4.40, Boy. Nah, tapi itu bangun tuh, Boy, memati alarm aja, Boy. Mbah, kuring pulang, Boy. Nah, kayak apa tuh, Bu? Caranya lah supaya bangun. Mun kayak itu ibu bin suah juga kayak itu. Nah, caranya tuh. Tapi mematikan alarm pulang lo. Tapi mematikan alarm aja, Boy. Ada ingat lagi sembahyang. Nah, kita tuh minta, misalnya ada orang di sekitar kita, kita minta bantuan. Lawan kekawanan kita misalnya. Pian misalnya di rumah tuh otomatis ada mama abah, atau kakak, atau adik, atau kakak lah misalnya. Kita minta hilang inya bangunakan aku lah. Misalnya aku kadang mendengar, misalnya aku guring pulang, bangunin aku. Nah itu misalnya di kos kan di kos kadang mungkin seorangan loh kita di kos. Ada kakawanan minta bangunakan inya amu kada misalnya kada ada kawan juga sama sekali, minta teleponakan kawan yang bangun akas yang rajin ibadah tuh, teleponi aku terus tuh bangunin aku kayak itu. Tapi misalnya di kos tuh ada apa kawan, insya Allah minta bangunakan lon inya, ingati aku lah sembahyang tuh lah kayak itu. Paham sih, Hap? Insya Allah paham, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, selanjutnya ada lagi yang bertakun kah? Ada? Ada. Tulis dua kiri nalah. Lili, Anissa, Pijatun ada bertakun? Ulun alhamdulillah paham, Bu. Bu. Oke. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu takuni dulu. Kayak apa rasanya konseling klasikal hari ini? Alhamdulillah, kayak apa rasa berhentian? Kayak apa rasanya Sihab? Rame, Bu. Oke. Anissa, kayak apa rasanya? Materinya. Oke, bagus. Makasih.
Bu kada malas lagi untuk sholat. Alhamdulillah, mudahanlah. Jadi takutan ninggalkan sholat, boy. Iya, bagusan, alhamdulillah. Nah, habis itulah kita lanjutkan konseling kita minggu depan lah. Kita lanjutkan minggu depan lagi. Nah, Ibu akhiri dulu lah. Mohon maaf ada salah kata Ibu atau perilaku Ibu yang kada sebaik berhentian contoh lah. Yang kada baik tinggalkan aja, yang baiknya ambillah. Oke, Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah selesai Halisa lah. Bimbingan klasikal lah pelaksanaannya tadi. Bimbingan klasikal. Nah, ya, jadi tadi bimbingan klasikal oleh Bu Halisa Azizah. Nah, kita lanjut berikutnya Hafizatun Nisa lah. Yang kedua, jadi kalau terkendala jaringan, misalnya suaranya bisa aja nanti videonya ditutup. Tapi kalau sementara bagus aja, ya alhamdulillah. Jadi persilahkan. Oke, langsung ya aku minta tolong share gue. Sudah kan? Coba. Kali. Izin buat akun mic sudah keluar lah di yang lainnya tuh gambarnya, soalnya ulun belum ada PPT-nya. Sudah, Fiza. Yang apa itu percaya diri loh, Fiza? Oh iya. Ya. Mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah, pagi sehat ceria, Ibu. Bu, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di bimbingan klasikal di Roommate. Apa suara Ibu terdengar jelas? Alhamdulillah terdengar, Bu. Langsung mulai saja, Ibu ingin presensi dulu untuk murid-murid yang ada di kelas ini. Yang pertama, Ahmad Syihab Badi hadir. Hadir, Ibu. Ada kan? Tes. Coba banget. Ibu ulang ya. Ahmad Syihab Badi hadir. Hadir, Ibu. Hadir. Sehat selalu. Anissa Mardatila. Masya Allah, ayam. Anissa Mardatila hadir. hadir Bu. Khalisa Ajice hadir. Ada Ibu. Lili Rahmawati hadir. Hadir, Bu. Ya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai.
berdoa selesai. Nah, sebelumnya sudah pernah lah melakukan di kelas ini melakukan bimbingan klasikal. Belum, Ibu. Nah, Bu. Belum, Bu. Ya di sini akan Ibu jelaskan sedikit mengenai bimbingan klasikal. Nah, jadi bimbingan klasikal ini adalah program yang dirancang konselor untuk melakukan kontak sosial langsung dengan peserta didik di kelas. Nah, yang dimana di sini memberikan layanan kepada siswa. Nah, layanan ini meliputi 4 bidang. Pertama, yaitu bidang bimbingan karir, belajar, sosial, dan pribadi. Hari ini Ibu akan membahas bimbingan yang itu bidang pribadi, di mana kita akan membahas cara membangun rasa percaya diri. Langsung masuk ke materi pertama ya. Iya, Bu. Nah, percaya diri menurut Tantawai adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberikan keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Ada yang paham? Paham maksud yang Ibu jelaskan? Kurang paham, Bu. Nah, jadi di sini itu rasa percaya diri yang dimaksud itu adalah kita yakin pada diri kita sendiri untuk seperti mengemukakan pendapat, tampil di muka umum, untuk yakin pada diri sendiri sepenuhnya tahu tentang kelemahan diri sendiri sehingga mampu untuk tampil dan percaya diri di muka umum. Selanjutnya itu ada ciri-ciri orang yang percaya diri. Nah, yang pertama itu berani tampil beda. Nah, dalam artian orang yang tampil beda tuh di sini dia tuh memahami dirinya sendiri, mengerti apa yang ada pada dirinya sehingga saat dia berbeda dengan orang lain dia tidak merasa malu gitu nah atau insecure tuh. Istilah itu kurang percaya diri lah, dia tuh percaya dan percaya diri sampai di depan umum. Selanjutnya berani menerima tantangan. Di sini maksudnya adalah berani menerima untuk belajar sesuatu hal yang baru. Kemudian yang ketiga itu asertif. Asertif itu artinya tegas. Artinya berani mempunyai pendapat di depan umum seperti berani berkata tidak kepada seseorang jika menurut kita hal itu memang kurang baik, atau berani berkata ya jika menurut kita hal tersebut itu memang benar-benar. Keempat itu mandiri. Orang yang percaya diri itu ia mandiri dan mampu untuk mengembangkan potensinya diri sendiri. Kelima, selalu bereaksi positif dalam menghadapi masalah. Reaksi positif ini misalnya tetap tegar, sabar, dan tabah dalam menghadapi setiap permasalahan. Untuk ciri-ciri percaya diri ini ada yang ingin ditanyakan di antara kelima ini? Teruskah? Ulun, Bu. Ya, Ahmad Syahbibi silahkan. Izin bertanya mengenai berani tampil beda itu, Bu. Seperti apa lebih spesifiknya, Bu? Jadi kayak ini nah contohnya lah. Misal
Misalnya tuh kan kalau di kelas ada misalnya yang disuruh untuk bertanya atau mengemukakan pendapat. Nah, kita tuh berani untuk maju karena kan kada semuanya tuh berani untuk mengemukakan pendapatnya di kelas. Nah, kita tuh berani untuk berbeda dari yang lainnya. Kalau itu dalam artian sikap atau sifat. Paham nggak sih, Hap? Kalau yang contohnya gitu. Insya Allah paham Bu, paham Bu. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, itu manfaat percaya diri. Pertama itu yang ke-1, menjadi pribadi yang tahan banting dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Kedua, mampu mengatasi keadaan dengan baik. Yang ketiga, mengetahui kemampuan diri sendiri sehingga mampu mengerjakan sesuatu secara efektif dan efisien. Yang keempat, memandang semua hal secara optimis. Kelima, kualitas kepribadian akan meningkat. Keenam, mampu mengontrol emosi dengan baik. Nah, yang ketujuh, hidup akan lebih sistematis. Nah, dari ketujuh sini, yang mana yang kira-kira kurang paham? Hidup akan lebih sistematis itu Bu. Yang ketujuh lah. Jadi Gini Bu. orang yang percaya diri itu kan mengetahui dirinya tuh kayak apa, misalnya sifat-sifat, apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang dia bisa lakukan dan apa yang tidak bisa dia lakukan. Dan begitu dia tuh bisa mengatur atau menyusun apa-apa aja yang untuk dilakukannya gitu. Nah, kayak misalnya contoh, ada siswa A nih bisa misalkan namanya Putri. Si Putri ini dia dirinya tuh suka belajar, tapi suka baca, suka menulis. Pokoknya suka yang tentang pelajaran. Dan kekurangan dia itu dia kurang bisa terbuka atau tertutup. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, dia bisa menyusun kayak misalkan dia tuh belajar, terus menguasai materi. Akhirnya dia yakin untuk misalkan ada yang kayak di kelas, dia bisa lebih mengemukakan pendapatnya karena dia menguasai materi. Nah, dengan begitu kan kurangan dia yang tertutup malu itu bisa sedikit demi sedikit teratasi dengan cara dia menyusun misalnya itu ya, strategi untuk membangun kepercayaan dirinya. Paham sih, Hak? Nggih, Karisa, Anissa, Lili, paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Paham, Ibu. Nah, selanjutnya itu adalah cara membangun rasa percaya diri. Di sini Ibu mengambil dari buku Wisnobroto Widarto yang judulnya Sukses Membangun Rasa Percaya Diri. Di sini beliau merupakan 7 cara untuk membangun rasa percaya diri. Yang pertama adalah sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang dikaruniai hak yang sama, yaitu hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk mencari kebahagiaan. Nah, jadi di sini adalah supaya kita tuh
menyadari bahwa setiap manusia itu sama. Jadi supaya kita tuh terhindar dari rasa kurang percaya diri. Tahu bahwa semua orang tuh memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian hidup mandiri. Nah, hidup mandiri di sini dalam artian kita bisa tuh terbuka, menyatakan pendapat atau pikiran sendiri, serta melakukan apa yang menjadi minat dan hobi ataupun bakat kita. Mana hobi tersebut tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, menemukan keunggulan dan kelebihan diri atau yang biasa kita kenal potensi diri. Nah, di mana kita bisa mengembangkannya dengan sungguh-sungguh. Kelima, berpikir realistis bahwa setiap manusia mempunyai keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Yang kelima ini hampir sama dengan nomor 1 tadi. Kemudian, yang keenam, berpikir asertif, yaitu tulus mengakui orang lain, tetapi kita juga mampu untuk menegakkan hak untuk diri kita sendiri. Yang terakhir itu menggunakan bahasa nonverbal dengan baik dan tepat. Misalnya, contohnya memandang wajah dan mata lawan bicara kita. Kemudian berdiri tegak dengan kaki lurus dan berat badan ditepukan kepada kedua kaki. Kemudian duduk dengan punggung yang tegak, kepala tegak dan tidak mendongak. Artikulasi pengucapan juga harus jelas. Nah, bahasa nonverbal ini seharusnya muncul secara alamiah, tetapi kita juga bisa mempelajari bahasa nonverbal ini. Untuk ini, apakah ada yang ditanyakan? Anissa, Khalisa, Lili, Sihab? Kira suara Ibu. Insya Allah paham Ibu. Suara ikan. Insya Allah paham Ibu. Ya. Tes. Ada suaranya? Iya ada Bu. Tes. Ada suaranya? Ada suara Ibu ada. Ada suaranya. Baiklah. Alhamdulillah kalau semua siswa di sini paham. Kalau gitu, sampai bertemu di minggu berikutnya dengan materi yang baru. Iya Bu. Ini marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda sudah Hafizatun Nisa lah untuk pelaksanaan UTS bimbingan klasikal. Nah, selanjutnya Ibu Anissa Mardatillah, ini juga bimbingan klasikal lah. Tinggi Bu. Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Semangat lo pagi ini. Semangat Bu. Oke, baiklah sebelum kita memulai bimbingan klasikal kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ahmad Sihab Badi. Hadir. Hafizatun Nisa. Hadir. Khalisa Azizah. Ada Ibu.
Lili Rahmawati. Hadir Ibu. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Hari ini ada 3 hal nih yang akan kita capai bersama dan Ibu betul-betul berharap hal ini akan kalian berharap 3 hal ini kalian akan dapat setelah kita berdiskusi, saling curah pendapat, saling bertukar informasi tentang materi hari ini. Jadi yang pertama itu kalian bisa membandingkan nih antara jenis kritikan membangun dan jenis kritikan yang menjatuhkan. Yang kedua, kalian bisa mengelola emosi negatif. Jadi ketika ada yang memberikan kritikan negatif, kalian bisa mengelola emosi negatif itu dengan emosi yang positif. Yang ketiga, kalian bisa melakukan perilaku positif untuk menerima kritikan. Jadi setelah kita bahas nanti, di kehidupan kalian, di kehidupan nyata kalian, kalian tuh bisa mempraktikkan di dalam kehidupan ketika ada yang mengkritik kalian. Nah, bagaimana? Apakah sudah siap untuk menerima materi hari ini? Siap, Siap, Ibu. Ibu. Insya Allah siap, Bu. Kita sepakati ya, waktu hari ini sekitar 10-15 menit. Tinggi, Bu. Jadi tema yang akan kita bahas yaitu menjadikan kritik serenyah kritik. Nah, di sini pernahlah kalian dikritik? Ibu takun dulu. Pernah Ibu. Betul banget, Bu. Ring, Bu. Ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa menerima kritikan-kritikan yang beraneka ragam di kehidupan kita itu menjadi sebuah kritikan yang mengenakan. Nah, jadi itu tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi, Ibu bertakun dulu, kritik itu apa sih? Anggapan, Bu. Ya, benar, tanggapan. Nah, jadi kritikan adalah pendapat yang berupa tanggapan atau kecaman yang terkadang disertai dengan alasan atau pertimbangan baik atau buruk terhadap suatu hal. Jadi kritik itu tanggapan, bisa menilai seseorang atau menilai sesuatu. Sesuatu itu dikatakan sebuah kritikan jika mengandung 3 poin. Yang pertama tanggapan terhadap sesuatu. Yang kedua, pertimbangan nilai baik dan buruk. Ketika orang menilai sesuatu, mempertimbangkan baik dan buruknya. Terus yang ketiga, karya, sikap, dan aktivitas yang telah dilakukan. Nah, pastilah yang dinilai itu atau dikritik tuh pasti tuh bisa karya, sikap, ataupun aktivitas yang kita lakukan sehari-hari gitu nah. Nah, sampai sini pahamlah dulu. Insya Allah paham, Bu. Ibu. Alhamdulillah. Oh, paham, Bu. Oke, baik. Kalau kalian sudah paham semua, kita lanjutkan. Terus di sini materinya ada kritikan membangun versus kritikan menjatuhkan. Kalaunya kritikan yang membangun itu disertai solusi perbaikan. Kalaunya kritikan yang menjatuhkan itu tanpa solusi perbaikan. Jadi kritikan yang membangun inilah yang harus kita pikirkan dan kita pertimbangkan untuk lakukan. Jadi kalau ada teman yang misalnya nih lo kita menggambar, terus lo kawan tuh mengkritik kita. Misalnya Sihab menggambar lo, sebenarnya gambar Sihab ini sudah bagus, tapi kalau mau dibuat lebih rapi lagi garis-garisnya akan makin bagus. Nah itu kan dia tuh memberikan kritikan dengan solusi kayak itu nah. Terus misal juga ada juga yang kayak ini mengkritik. Sihab gambar ikam nih kada baik, sakit aku melihat. Nah, sakit mataku melihat. Nah, itu loh, ini tuh kayak ceplos-ceplos aja kayak itu nah. Itu tuh namanya kritikan yang menjatuhkan. Kadadanya tuh memberikan solusi perbaikannya harusnya tuh kayak apa kayak itu nah.
Nah, sampai sini pahamlah cara membedakan kritik yang menjatuhkan dan kritik yang membangun. Tinggi, paham Ibu. Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan. Latihan menerima kritikan. Ada di sini mengontrol perasaan. Yang pertama, tetap tenang. Misal nih dikritik orang, coba dulu kita tarik nafas. Jadi tadi misalkan lo pasti kita dikritik orang tuh sakit hati kayak itu nah, dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Kita tuh jangan langsung marah kayak itu nah. Coba ibaratnya tuh tenang aja kayak itu nah. Tarik nafas. Jangan langsung marah-marah kayak itu. Nah, yang kedua ada hindari baper. Hadirkan dalam pikiran bahwa itu tuh bukan celaan. Tidak sedikit seseorang tuh mudah terbawa perasaan ketika dikritik. Banyak juga orang tuh yang mudah tersinggung ketika mendapatkan kritikan. Misalnya tuh mudah marah. Pasti itu sering terjadi loh, pastinya tuh marah. Seseorang yang mudah marah berarti memiliki sifat egois yang tinggi. Seseorang yang memiliki sifat egois yang tinggi tidak akan pernah mau dikritik karena merasa dirinya yang paling benar. Dia akan selalu merasa dikritik orang lain tuh pasti kayak sarik, marah, tersinggung. Nah, jadi di sini juga ada 3 nih. Yang pertama, ingat kritik tuh bukan serangan. Hindari membela diri dan melawan. Redam emosi negatif. Dan jangan langsung merespon. Nah, banyak alasan kenapa orang jadi sakit hati. Sebagian orang tuh menganggap lo kritik tuh adalah serangan untuk untuk dirinya. Padahal tidak semua tuh kritikan tuh serangan. Jadi kalau misalnya kritikan itu memang benar, jadi diharapkan kalian tuh tidak usah membela diri. Untuk apa kan kita tuh membela diri? Kita mencoba redam emosi negatif. Kalau kita tuh langsung merespon loh, pasti kita tuh bakal lahian lawan orang tuh nah. Pasti akan terjadi perkelahian. Jadi redam aja dulu emosi negatif tuh. Tahan dulu, jangan langsung direspon. Jadi harus ingat dalam pikiran bahwa kritik tuh tidak semua serangan. Untuk bisa juga kritik itu adalah hal untuk memperbaiki diri kita, untuk lebih baik ke depannya tuh harus kayak apa. Jadi wajar aja sih orang mengkritik. Terus yang kedua, lihat sisi positifnya. Berpikirlah bahwa kritikan tersebut akan membantu kita untuk terus belajar dan berkembang. Kita harus melihat kritik itu pasti ada sisi positifnya. Kadang misal kita dikritik, kita tuh sudah beranggapan negatif. Kebanyakannya kayak itu. Misal nih, apaan sih bisanya cuman mengkritik-kritik orang lain. Padahal aku sudah uyuh-uyuh atau capek gitu nah, mengolah gambar nih, membuatnya. Tapi coba berpikir lain, memperbanyak sudut pandang kita tentang sisi positifnya kayak itu nah. Pasti ada kok kritik tuh sisi positifnya. Tidak selalu kritik tuh untuk negatif gitu. Terus yang ketiga, hindari membuat alasan. Dengarkan, orang yang cerdas emosionalnya tidak akan membela diri ketika menerima kritikan yang membangun. Nah, ya itu tadi tuh, kita hindari membuat alasan. Nah, sampai sini pahamlah. Gini Bu, alhamdulillah Bu, paham Bu. Paham, alhamdulillah paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan kah? Ulun-ulun Bu. Ya, silakan. Berarti Bu, untuk kritik yang membangun tuh sebenarnya bagus aja kalau sering didapatkan lah Bu. Iya sih, Hap. Kritik membangun tuh bagus aja, tapi tadi kan harus disertai solusi kalau orangnya tuh memberikan kritik atau kita memberikan kritik ke orang. Jangan kayak menyambati ibaratnya kayak itu nah. Harus ada seharusnya gambar ikam ini diperbaiki ini-ininya supaya lebih bagus lagi nah kayak itu.
Oh, berarti misalnya kayak ulun pernah main bola loh Bu, habis itu Mbah Tuntung main tuh dikritik ini loh Bu, berarti tapi disertai dengan cara misalnya kayaknya ikam tuh harus lebih latihan lagi di sini hap atau kayaknya nah berarti itu bagus juga Bu lah. Iya, itu bagus. Itu namanya kritik membangun. Disertai Nggih, solusi kayak itu. nggih Bu. Nah, ya masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah kada ulun, Bu. Oke. Nah, dengan klasikal kita pada hari ini bagaimana nih? Suasana hati kalian setelah menerima materi dari Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, lebih percaya diri, habis itu amun dikritik orang tuh kadang langsung emosi, berarti harus mendengari dulu apa yang orang kritik itu Bu, jangan langsung kayak naik darah Bu. Ya, bujur sekali. Benar. Nah, jadi agar kegiatan kita pada hari ini menjadi berkah, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Nggih, Bu. Berdoa selesai. Terima kasih Bu ucapkan kepada kalian semua yang sudah mau mengikuti kegiatan bimbingan klasikal Ibu pada hari ini dengan semangat. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi berguna ya buat kalian, bisa kalian resapi dan praktikkan dalam kehidupan kalian semua. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata yang Ibu sengaja ataupun tidak disengaja. Salah hilap Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah selesai Ibu Anissa. Ya, lanjut berikutnya Ibu Lili dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai bimbingan klasikal pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik. Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sudah makan semua? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sudah makan ya. Jadi di sini Ibu akan melakukan bimbingan klasikal dengan waktu 10 sampai 15 menit ya. Dengan topik gaya belajar. Kalian jadi di sini sebelum memasuki topik, kita presensi dulu ya. Kalisa Jijah. Ada Ibu. Anissa Mardatilah. Hadir Bu. Sihab. Hadir Ibu, alhamdulillah. Hafijatunisa. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Jadi di sini bisa melakukan bimbingan klasikal. Apakah kalian tahu gaya belajar itu apa? Ada Bu. Oh, tidak tahu ya. Jadi Ibu jelaskan ya. Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana kita itu menyerap dan mengatur serta mengelola informasi yang kita dapatkan. Nah,
Seperti ini kan gaya belajar itu terbagi tiga, gaya belajar visual, auditorial, sama kinestetik. Nah, jadi visual itu berdasarkan apa yang dilihat, sedangkan auditorial itu bagaimana gaya belajarnya itu dengan cara dia tuh mendengar. Dan gaya belajar kinestetik ini dia lebih kayak memperagakan tubuh, jadi seperti praktek. Nah, gaya belajar visual itu dia bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan cara melihat. Nah, tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik. Jadi dia ini kayak fokus gitu. Memiliki hobi membaca, suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu. Nah, suka melihat dan mendemonstrasikan ini dia kayak lebih dia suka melihat baru dia menerapkan apa yang dia lihat tadi. Terus itu memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman artistik. Belajar dengan melihat dan mengamati pengajar. Jadi ada orang yang belajar tuh harus mengamati, nih gurunya siapa nih, harus dia liatin dulu nih, gimana dia cara berbicaranya, nah kayak gitu. Terus itu memiliki kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu dengan detail. Terus itu ada gaya belajar auditorial. Dia ini memiliki kemampuan yang mengingat baik dari mendengarkan. Tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik. Jadi dia ini nggak bisa kalau misalnya ada sedikit suara mengganggu pendengarannya tuh kayak nanti camuh kayak itu. Nah, Mbah tuh senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Biasa ada loh orang tuh bercerita, lalu dia bisa mengambil kesimpulannya. Nah, itu dia gaya belajarnya auditorial. Terus itu suka bercerita dan berdiskusi. Bisa mengulangi informasi yang didengarnya. Terus itu ada gaya belajar kinestetik. Ketika menghafal, yaitu dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan. Menyukai belajar dengan praktik langsung atau menyentuh secara langsung. Anak yang aktif dan banyak gerak memiliki perkembangan otak yang baik, menggunakan objek nyata sebagai alat bantu, menggunakan aktivitas pembelajaran yang yang aktif atau permainan. Jadi kinestetiknya belajar kayak praktik secara langsung kayak itu. Nah, untuk tips belajarnya, untuk visual itu dia biasanya belajarnya menggunakan video, gambar, atau foto. Nah, dia itu menggunakan spidol, alat tulis yang lainnya untuk menandai, atau dia membuat mind mapping. Untuk auditorial ini dia mendengarkan musik atau program audio lainnya untuk merekam penjelasan materi. Terus itu dia membaca buku sambil diucapkan belajar bersama teman dan diskusi. Baru itu untuk kinestetik ini dia mempraktikkan yang dipelajari. Jadi kayak eksperimen kayak gitu. Terus itu dia memanfaatkan multimedia interaktif untuk materi yang diperlukan sebagai media, sebagai bantuan media belajar sambil melibatkan gerakan seperti menjentikan jari atau berjalan kayak gitu. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan tentang gaya belajar? Dulu nih Bu, Ya, untuk gaya belajar ini Bu, apakah rata-rata ada yang sering dipergunakan Bu? biasanya yang sering tuh cara belajar visual kan. Kalau untuk yang di kelas itu juga
Kalau untuk sendiri kadang sering auditorial, kalau yang di kelas tuh biasanya visual langsung kan, sama kinestetik praktik langsung kayak gitu. Berarti Apakah kalau ada yang pertanyaan? Ya, berarti yang audio tuh lebih sering dilaksanakan jika sedang sendirian bulah atau sedang ya, ngerjakan tugas kayak gitu bulah. ya dengan tugas dengan teman. Nah, itu kan biasanya berdiskusi kan. Nah, Bu, makasih Bu. ya. Apakah ada pertanyaan lain? Ulun kada Bu, alhamdulillah paham. Oh iya sudah paham ya. Alhamdulillah paham, Bu. Nah, jadi bagaimana nih eh, jadi bagaimana nih perasaan kalian saat melakukan bimbingan klasikal pada hari ini? Alhamdulillah Bu, banyak mengetahui tentang gaya belajar. Berarti tidak hanya satu yang bisa kita terapkan pula untuk gaya belajar itu sendiri agar tidak membosankan. Nah, iya bagus ya. Alhamdulillah Bu, senang dapat ilmu baru Bu Ai. Nah, alhamdulillah lah. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah. Ibu akhirilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah selesai Bu Lili. Kita lanjut berikutnya TS Bapak Sihat. Nah, persilahkan. Sebentar Ibu. Waalaikumsalam. Tes. Tes, apakah kedengaran? Aman. Terdengar. Belum. Ulun coba share screen sebentar lah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian, bertemu lagi dengan Bapak. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita memulai bimbingan kelompok, bagusnya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Bagaimana kabar anak-anak Bapak sekalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Bapak absensi dulu ya kehadirannya untuk pada pagi hari ini. Untuk Halisa Ajijah apakah ada? Ada Pak. Ya. Saudari Lili? Hadir Pak. Alhamdulillah. Saudari Anissa apakah ada?
Ada, Pak. Ya, Hafizatunisa. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini semua alhamdulillah telah berhadir dalam keadaan sehat walafiat. Jadi Bapak akan melakukan bimbingan kelompok dengan tema body shaming. Nah, sebelum masuk ke tema, Bapak akan menyampaikan beberapa peraturan dari melaksanakan bimbingan kelompok ini. Begitu juga untuk asas dari bimbingan kelompok ini. Yang pertama ada namanya asas kesukarelaan. Jadi teman-teman, anak-anak Bapak sekalian ini dan teman-teman yang lain sukarela dalam melakukan bimbingan kelompok ini tanpa ada paksaan. Kemudian ada namanya asas keterbukaan. Jadi selama anak-anak Bapak melaksanakan bimbingan kelompok ini akan lebih baik untuk saling terbuka dan mempercayai teman-temannya. Nah, jadi untuk peraturan selanjutnya bimbingan kelompok ini adalah sebelumnya ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok lah di kelas ini. Belum pernah, Pak. Nah, Alhamdulillah belum, Pak. Belum, First Pak. time ya Bapak mengisi bimbingan kelompok di kelas ini. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan kegiatan kelompok untuk membahas topik tertentu yang bermanfaat bagi kita semua, menambah pengetahuan dari topik itu sendiri. Dalam bimbingan kelompok ini ada yang harus ditaati. Yang pertama itu tanpa paksaan seperti Bapak sampaikan tadi dengan asas itu. Habis itu keterbukaan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian menjaga tata tertib di kelompok ini. Jadi apa yang telah kita sampaikan di bimbingan kelompok ini jangan sampai keluar. Maksud dari keluar ini adalah teman-teman yang lain mengetahuinya. Jadi hanya untuk cukup di forum ini saja. Bagaimana anak-anak Bapak dan teman-teman yang lain, apakah paham? Paham, Pak. Paham. Karena sudah paham, sebelum kita mulai, lebih baik kita untuk bermain dulu untuk pemanasan pada pagi hari ini. Jadi Bapak di sini ada permainan namanya tebak gambar. Nah, jadi anak-anak Bapak sekalian menebak gambar apa yang Bapak tampilkan nanti. Sebentar ya, Bapak izin untuk menampilkan gambar itu. Apakah mulai terlihat? Terlihat, Pak. Nah, yang pertama, sebentar ya. Sebentar Bapak carikan gambarnya. Untuk anak-anak Bapak sekalian, untuk jaringan apakah aman? Aman, Bapak. Insya Allah, Pak. Sekarang coba tebak apa yang gambar yang sedang Bapak tampilkan. Kupu-kupu, Pak. Oh, dari kupu dari Ica. Kupu-kupu dari Kupu-kupu, butterfly. Jadi semuanya berpendapat ini kupu-kupu ya. Mungkin karena sayap, apakah begitu? Iya. Nah, baiklah Bapak tampilkan gambar yang sebenarnya. Ya, aduh sayang sekali anak-anak Bapak tidak ada. Ya, Pak, gajah kayak itu. Ini Warnanya ganti warna. mungkin cloningan dari kupu-kupu bisa jual. Nah, mungkin gimana permainan yang Bapak adakan ini, apakah memulai untuk semangat pada pagi hari ini? Inggih, Pak. Alhamdulillah. Jadi menambah pengetahuan bahwa ada jenis kupu-kupu yang baru, oke? Nah, Bapak lanjutkan untuk ke materi kita. Karena topik kita ini adalah body shaming. Sebelumnya di sini ada yang tahu lah body shaming itu apa? Mengejek, Pak. Mengejek bentuk tubuh seseorang. Ya Ica. Ya. Teman-teman yang lain?
merendahkan suatu Sama aja. fisik, Pak, fisik orang. Oh iya ya. Jadi ya, Bapak jelaskan body shaming ini seperti mengejek ataupun bahasa kita di Banjarmasin ini mungkin menyambati bentuk tubuh ataupun warna kulit. Nah, untuk lebih spesifiknya itu lebih ke bentuk tubuh dan warna kulit. Jadi body shaming ini ejekan lah kepada bentuk tubuh yang kurang bagus, misal agak besar, agak kecil, atau mungkin warna kulit yang terlalu putih atau terlalu hitam, dengan kata-kata entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, contoh body shaming itu ya seperti yang Bapak katakan tadi, mungkin dari anak-anak Bapak ada yang tahu nih seperti apa tuh contoh kata-kata termasuk dari body shaming? Ih, Mungkin melamak dari banget Ica. ih. Nah, Ih, itu pendek termasuk banget. body shaming. Nah, ya itu termasuk body shaming yang sangat familiar kita dengar, tapi itu sangat sakit di hati seseorang yang merasakannya. Kemudian dampak negatif dari body shaming ini sangat banyak. Nah, dari anak-anak Bapak, apakah ada yang mengetahui dampak negatif dari body shaming ini? Mulainya kada percaya diri lagi, Pak. Ah, benar. Dari anak-anak Bapak yang lain? Membuat dia insecure. Sama aja percaya. Ya, masuk juga. Nah, jadi Bapak jelaskanlah dampak negatif dari body shaming ini sangat banyak. Seperti dikatakan Ica dan Lili tadi, membuat tidak percaya diri. Yang terutama ini kalau kita sekarang namanya kena mental. Nah, jadi kena mental tuh orang yang telah merasakan body shaming, dia tuh merasa sangat kurang dalam apapun yang dirasakannya itu. Misal karena diejek terlalu besar, terlalu kecil, nah itu membuat dia selalu memikirkan bahwa yang dikatakan orang tersebut benar dan yang dikatakan dari orang tersebut itu membuat dirinya tuh tidak percaya diri. Habis itu sangat malu dengan keadaannya sekarang, tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat banyak dampak negatif dari body shaming ini, entah itu dari pelaku ataupun yang yang di body shaming dari orang tersebut. Nah, agar kita dapat terhindar dari body shaming itu sangat banyak, agar body shaming itu tidak terus-menerus terjadi. Karena body shaming sekarang itu seakan-akan menjadi budaya yang harus terus dilanjutkan. Padahal body shaming itu tidak seharusnya terjadi secara turun-temurun. Nah, jadi di sini akan Bapak tanyakan, apakah ada yang pernah menjadi pelaku body shaming ataupun yang menjadi korban? Mungkin dari anak-anak Bapak bisa memberikan pendapat ataupun yang pernah dirasakan. Dari Saudari Ica mungkin pernah menjadi pelaku ataupun korban, ya semoga saja bukan pelaku. Kode pang Pak Ai pelaku. Palingan Pak Ai palingnya misalnya kekawanan begayaan Pak Ai. Ih, kamu gendutnya ih. Misalnya pertama tuh begayaan, ih hai biasa-biasa ai. Tapi misalnya kita lagi kada mood tuh napa disambati kayak itu. Jadi kita tuh menyangkal Pak Ai. Kayak itu. Berarti walaupun itu sebuah candaan dari teman dekat, harus sesuai dengan keadaan hati kita sekarang, begitu ya Saudari Ica ya? Biasanya kan ada loh Pak, misalnya kawanan tuh begayaan menyambati fisik. Bisa jadi wajar misalnya sekali. Misalnya langsung kelawakan ya kayak dulu kita Pak Ai. Iya, kebanyakan ya di tempat kita ini karena teman akrab ataupun karena sering bertemu, jadi seakan-akan apa yang telah disampaikan itu seakan-akan sebuah candaan, padahal sangat besar resikonya
jika candaan tersebut telah melampaui batas. Nah, contohnya tadi ya seperti yang Ica katakan, "Aduh badan kamu ini terlalu besar, aduh kamu ini terlalu pendek, kamu tuh kenapa hitam sekali?" Nah, itu tuh padahal sebuah kata-kata yang dimaknakan banyak orang itu sebuah candaan, padahal itu sebuah body shaming yang sangat berat. Bahkan sekarang body shaming dapat terkena pidana. Jadi sangat hati-hati untuk kawan-kawan yang dan anak-anak Bapak jika memiliki teman-teman yang menganggap bahwa body shaming itu hal yang biasa. Nah, jadi Bapak akan memberi contoh kasus body shaming yang sangat mempengaruhi korban sampai ada yang memutuskan untuk bunuh diri ataupun untuk melakukan hal kejahatan yang di luar batas nalar. Karena jika seseorang telah merasakan itu sangat berat untuk ditanggung, maka akan melakukan hal-hal yang di luar nalar yang seakan-akan padahal tidak mungkin dilakukan oleh siswa ataupun seorang pelajar. Tapi karena keadaan yang terdesak, itu menjadi jalan pintas yang dilakukan oleh korban tersebut. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh kasus body shaming yang sangat berat. Akibatnya, jadi body shaming ini sangat tidak baik jika terus dilakukan turun-temurun. Nah, apakah kelihatan share screen Bapak? Tinggi, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, Bapak mulai dengan contoh kasus pertama ya. Nih, enggak tahan dipanggil gendut, remaja ini bunuh diri di sekolah. Nah, bagaimana pendapat anak-anak Bapak dengan judul dari masalah ini? Contoh masalah yang pernah terjadi ini. Mungkin dari Saudari Ica, apakah ada tanggapan dari kasus yang telah Bapak berikan ini? Iya Pak, itu salah satu dampaknya. Jadi kemungkinnya frustasi mungkin sudah Pak disambati kayak itu. Habis itu kadada yang mengawaninya lagi mungkin gara-gara fisiknya kayak itu Pak. Dan akhirnya ini mengakhirinya. Nah, ya, berarti kan efek samping dari body shaming ini sangat berat ya. Kemudian ada contoh kasus lagi, remaja di Batam tewas dipukul teman hingga diduga gara-gara body shaming. Nah, yang seperti Bapak katakan tadi, korban dapat melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal. Salah satunya membunuh. Nah, kan menghilangkan nyawa orang itu tidak segampang kita menghilangkan nyawa hewan seperti ikan ataupun apa. Nah, jadi itu tuh sangat berat. Body shaming ini sangat tidak bagus jika terus dilanjutkan terus-menerus. Nah, sebelumnya Bapak mohon maaf karena di awal tadi Bapak lupa menyampaikan waktu kita karena terlalu asik dengan permainan tebak gambar tadi. Jadi kita akan melakukan bimbing kelompok itu selama 10 sampai 15 menit. Nah, kurang lebih sekarang sudah memasuki menit 10 lebih dari 10 menit. Nah, sebelum Bapak mengakhiri bimbingan kelompok ini, bagaimana keadaan anak-anak setelah melakukan bimbingan kelompok ini dengan temakan body shaming. Jadi apa yang anak rasakan setelah yang Bapak sampaikan ini tentang body shaming itu sendiri. Bagaimana Saudari Ica ataupun teman-teman Ica yang lain? Kalau dari ulun Pak, jangan pernah sekali-kali untuk melakukan body shaming karena itu tuh sangat berdampak buruk bagi si korban kayak itu. Nah, kan tadi tuh sudah dipaparkan kan banyak sekali dampak buruknya sampai bunuh diri. Nah, kayak itu Pak. Ya ya. Terima kasih Anissa Mardatila. Nah, jadi akan Bapak simpulkan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Jadi body shaming itu adalah suatu ujaran atau sambatan lah dari bahasa kita untuk keadaan fisik, warna kulit kita sendiri. Jadi body shaming itu sangat tidak baik untuk dilakukan turun-temurun. Dan body shaming itu
akan lebih bagus untuk dipangkas langsung ke akar-akarnya dengan cara terutama jangan pernah kita menjadi pelaku body shaming. Karena jika ada yang merasakan menjadi pelaku, maka akan ada timbul pelaku-pelaku selanjutnya. Untuk menghindari menjadi pelaku body shaming, kita akan lebih baik selalu bersyukur dengan keadaan fisik ataupun warna kulit yang kita miliki. Karena itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah akan memberikan kepada orang yang tepat. Bayangkan jika bentuk tubuh yang besar itu ataupun yang kecil ditempatkan di orang lain bukan di tempat kita. Berarti kan Allah setelah mengatur sedemikian rupa bahwa hanya kita yang cocok untuk menjadi orang yang seperti itu. Kuncinya selalu bersyukur. Nah, sebelum Bapak tutup bimbingan kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa agar pengetahuan yang telah Bapak berikan dapat menambah wawasan dari anak-anak Bapak sendiri mengenai body shaming dan terhindar menjadi pelaku body shaming. Sebelumnya Bapak minta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian Bapak ini. Bapak minta maaf, Bapak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah tuntas untuk UTS-nya lah. Jadi terkait dengan pelaksanaan bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok yang sudah dipelajari. Nah, praktek pertama, praktek kedua, kemudian ini UTS. Ya, sebelumnya sebentar Ibu kita stop untuk merekam dulu lah. Iya, udah berhenti merekam.